Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bisa berjumpa kembali meskipun secara asinkronus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang homogenitas. Sebelumnya kita sudah membahas salah satu syarat asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Dan berikutnya adalah uji homogenitas. Menurut namanya sudah jelas bahwa dari kata homo artinya sama. Jadi homogenitas di sini bukan berarti kemudian nilai antara satu dan yang lain itu sama, tetapi kita membandingkan antar varians. Nah, tujuan dari perkuliahan pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengenal dan menentukan homogenitas data menggunakan uji Levin atau Levin test. Sebelumnya kita sudah kenal tentang statistik inferensial. Dan di sini dalam pengujian uji homogenitas ini kita menggunakan hipotesis, yaitu untuk H0 datanya bersifat homogen, untuk H1 datanya tidak homogen. Kemudian kriteria pengujian yang kita gunakan adalah H0 akan diterima jika F hitung kurang dari F tabel, dan sebaliknya jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Kemudian kita akan menguji untuk inferensi jika p-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi di sini kita akan fokus hingga perhitungan apakah dia homogen atau tidak. Untuk langkah uji homogenitas, yang pertama kita cari nilai varians dari masing-masing variabel. Jadi misal kalau kita menggunakan dua kelas, maka kita membandingkan antara kelas 1 dan kelas 2. Untuk penilaian varians di sini adalah penilaian untuk rumus sampel. Untuk populasi kita tidak menggunakan N-1. Kemudian kita cari F hitung melalui varians dengan rumus F, uji F-nya adalah S besar dibagi S kecil. Jadi jika kita menggunakan dua kelas, misal ada kelas A dan kelas B, kemudian variansnya masing-masing misal kelas A adalah 7, kelas B adalah 4, maka di sini untuk F-nya, untuk uji F adalah 7 dibagi 4. Kemudian F hitung ini akan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, ini akan kita bandingkan. Aduh, sorry. Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah kita bandingkan antara F hitung dan F tabel pada tabel distribusi F. Yang harus diperhatikan adalah derajat kebebasan. Nah, di sini derajat kebebasan dari pembilang dan penyebut menggunakan N-1. Jadi, kesimpulannya jika F hitung kurang dari F tabel maka datanya homogen, dan sebaliknya datanya tidak homogen. Contoh kasusnya di sini, saya punya nilai kelas A dan kelas B dalam tes statistika. Apakah data nilai kelas A dan kelas B ini bersifat homogen? Nah, kita cek. Jadi untuk kelas A, kalau kita hitung menggunakan rumus varian sampel, S kuadrat sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali N-1. Di sini untuk nilai kelas A 62 kita kuadratkan jadi 3844, nilai A 80 itu kuadratkan jadi 6400 dan seterusnya. Kita hitung N-nya ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 10 datum di sini, 10 dikali jumlah dari X kuadrat adalah 50651 dikurangi sigma X-nya adalah 703 dikuadratkan. Dibagi 10 dikali 10-1. Sehingga kita peroleh S kuadrat untuk kelas A atau varians untuk kelas A adalah 136,68. Dan dengan cara yang sama kita hitung varians untuk kelas B. Menggunakan rumus yang sama, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat
dibagi N dikali N-1. Hasilnya kita peroleh 32,04. Dari sini kita peroleh bahwa ini adalah variansi yang besar dan ini adalah variansi yang kecil. Nah, dari sini kita hitung F-nya menggunakan varians uji F, S besar dibagi S kecil, S kuadrat ya, sama dengan 136,68 dibagi 32,04, hasilnya 4,27. Sehingga kita bandingkan antara F hitung dan F tabel menggunakan tabel distribusi F. Derajat kebebasannya kita gunakan N-1, karena ini N-nya tadi ada 10, maka kita gunakan derajat kebebasannya 9. Kita cek derajat kebebasan untuk pembilang dan penyebutnya 9 dan 9. Karena pembilangnya ini S besarnya adalah 10 datum, berarti derajat kebebasannya kita gunakan 9. Untuk S kecil tadi juga 10 datum, maka derajat kebebasan juga kita gunakan 9. Sehingga di sini kita ambil 9 dan 9. Ketemu karena kita menggunakan alfa 5%, derajat kebebasan errornya galatnya 0,05, maka kita gunakan yang atas. Berarti yang 3,18. Nah, dari sini kita sudah dapat F tabelnya adalah 3,18. Sekarang kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, tadi kita dapat F hitungnya 4,27, sedangkan F tabelnya adalah 3,18. Maka, karena F hitungnya lebih dari F tabel, jadi 4,27 lebih dari 3,18, maka simpulannya adalah data tersebut adalah tidak homogen. Karena F hitung lebih dari F tabel, maka data tersebut tidak homogen. Sehingga kelas A dan kelas B dalam studi kasus ini tidak dapat dilanjutkan untuk pengujian yang lain. Jadi uji asumsi klasiknya sudah gagal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk uji homogenitas. Kemudian silahkan Anda berlatih. Di sini ada 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, silahkan diuji kelas mana sih yang layak dijadikan sampel penelitian. Mana yang homogen antara kelas A, B, C, dan D. Jadi Anda bandingkan dulu, misal A dan B, kemudian A dengan C, kemudian C dengan D, dan seterusnya. Kira-kira kelas mana yang akan Anda pilih dengan pengujian tersebut. Baik, saya kira cukup. Silahkan dipelajari kembali. Juga menggunakan sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Saya akhiri Nasrullah Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.